Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 13 Juli tahun 2021. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Keluaran. Waktu umat Israel ditindas di Mesir, ada seorang pria dari suku Lewi yang kawin dengan seorang wanita dari suku yang sama. Wanita itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia melihat bahwa anak itu tampan, maka disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Maka diambilnya sebuah peti pandan dan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Lalu ia meletakkan bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan bayi itu. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai. Maka terlihatlah oleh putri Firaun peti di tengah-tengah teberau itu. Ia menyuruh seorang hambanya untuk mengambilnya. Ketika peti itu dibuka, dilihatnya seorang bayi yang menangis. Maka ibalah hatinya dan ia berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun. Lalu bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun, "Maukah Tuan Putri agar kupanggil seorang inang penyusu dari kaum Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi Tuan Putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian ibu itu mengambil bayinya dan menyusui dia. Ketika anak itu sudah besar, ibunya membawa dia kepada putri Firaun. Ia diangkat anak oleh putri Firaun dan diberi nama Musa, sebab katanya, "Aku telah menarik dia dari air." Pada suatu hari, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Keesokan harinya Musa keluar lagi, dan didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah, "Mengapa kau pukul temanmu itu?" Jawab orang itu, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah peristiwa itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang peristiwa itu, ia berikhtiar membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu,
Pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom telah terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Tujuan Tuhan Memberi Mujizat. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil diceritakan Tuhan Yesus mengecam kota Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, kota yang bagi banyak orang pada waktu itu menjadi tanda kemakmuran, kekayaan, dan hidup mewah. Itulah sebabnya banyak orang desa ingin tinggal dan hidup di kota itu. Penduduk kota seringkali merasa diri sudah berkecukupan dan sudah baik. Mereka juga merasa tidak membutuhkan nasihat orang dari luar. Banyak dari mereka sudah merasa nyaman, dan rupanya sikap percaya diri seperti ini yang ada pada penduduk kota-kota yang dikecam Tuhan Yesus. Mereka merasa mapan dan nyaman. Mereka enggan untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang diajarkan dan dilakukan Tuhan Yesus. Mereka tidak mau tahu bahwa di kota mereka, Tuhan Yesus telah melakukan banyak mujizat. Kehadiran dan tindakan Tuhan Yesus di sana tidak menggugah perhatian mereka. Saudara-saudari terkasih, mereka telah menyaksikan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mau bertobat. Maka jelaslah, jika Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, itu bermaksud bukan untuk dikagumi saja, tetapi mengajak orang mengalami kebaikan Allah, mulai percaya dan bertobat. Sebab jika mereka tidak bertobat, sia-sialah kedatangannya. Saudara-saudari terkasih, inilah yang akan diperhitungkan Tuhan pada hari penghakiman. Demikian pula dengan penduduk kota Kapernaum yang juga sudah menyaksikan dan mengalami tanda-tanda dari Tuhan, tetapi mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Padahal banyak orang yang bangga dan senang melihat mujizat Yesus di tempat mereka, dan mereka mengira bahwa ini seakan-akan jaminan bagi keselamatan mereka. Saudara-saudari terkasih, sebenarnya penyataan Tuhan Yesus ini juga merupakan peringatan bagi kita semua pada zaman sekarang ini. Banyak orang mengatakan pernah mengalami mujizat Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang lalu merasa dikasihi oleh Tuhan. Mujizat sangat dibanggakan oleh umat yang mengalami dan oleh umat yang menyaksikan. Namun bukan inilah tujuan tanda ajaib dari Tuhan. Orang boleh bangga akan karya dan mujizat Tuhan yang dialami dalam hidupnya dan merasa bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan. Tetapi apakah pengalaman ini mampu mengubah hidup orang beriman menjadi lebih baik dan menjadikan lebih dekat dengan Tuhan? Saudara-saudari terkasih, oleh karena itu, di mana ada mujizat Tuhan atau karya ajaib Tuhan, selalu dipertanyakan, apakah yang menerima mujizat itu berubah menjadi lebih baik? Apakah kita juga meyakini bahwa itu adalah karya Tuhan yang besar, yang mengasihi kita dan mau menarik hidup kita kepadanya? Saudara-saudari terkasih, hendaknya mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita membuat hidup kita lebih dekat kepadanya. Jangan menunggu cobaan datang untuk menegur kita
akan betapa besar kuasa Allah dalam hidup kita. Bertobatlah sesegera mungkin, agar kita dipenuhi dengan kasih dan damai Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.